Terima kasih atas kehadirannya yang terhormat Bapak Aditya Han sebagai pemateri hari ini, kemudian Bapak dan Ibu Guru, dan selamat datang juga kepada seluruh siswa yang masih dapat menyempatkan diri untuk join pada acara hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul pada pertemuan ke-15 KKSI Data Science ini. Semoga kita semua tetap bisa bersama mengikuti sampai pertemuan terakhir. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar, sukses, dan tidak ada kendala. Tetap semangat, kita bisa. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat, kami persilahkan kepada Pak Aditya. Selamat malam Pak Adit. Silakan Pak Adit. Mohon maaf karena selama sebulan ini saya kondisinya kurang up and down, kemarin masalahnya juga masih, ini saya coba sharing aja. Kita langsung masuk ke untuk materi malam ini. Sebetulnya karena kita kemarin berbicara tentang banyak tentang Kegel ya, saya coba sharing aja untuk sekarang. Untuk yang di desktop boleh di ini share screen-nya boleh diaktifkan buat saya. Karena ini kan sebenarnya untuk jadwal itu, mohon maaf waktu pembukaan saya kurang bisa mendengar suaranya ya, jadi nggak terdengar materi apa atau barusan yang disampaikan pada pembukaan. Tapi intinya kalau dari saya sendiri ini kan mengejar dari 3 kali pertemuan yang sebenarnya sudah dijadwalkan. Ada 2 masalah utama sih dari saya pribadi, itu teknis dari hardware-nya. Jadi ini juga saya bikin sistem terpisah lagi, coba restore beberapa file ya terkait dengan apa yang ingin disampaikan buat di acara. Terus yang kedua itu kita ngejar ini kalau bisa dengar dari suara saya juga masih belum fit, tapi kita coba dulunya karena waktunya sudah akhir Oktober, karena November sendiri setelah diinformasikan sama Bu Guri akan ada evaluasi penilaian dari tim-tim peserta yang ikut dari KKSI ini sendiri kan. Ya, gitu. Coba saya share screen. Ya, oke. Kalau begitu kita langsung share aja desktopnya ya. Oke. Desktopnya oke. Nah, sebetulnya itu kalau kita masuk ke Kaggle kemarin itu kan sebenarnya kita untuk kenapa saya bicara Kaggle, karena untuk mengevaluasi daripada kinerja, daripada pengalaman teman-teman semua mempelajari machine learning, itu sebenarnya bisa dilihat dari kompetisi yang tersedia di Kaggle. Nah, yang belum dijelaskan kemarin itu belum sampai ke sana itu adalah bagaimana sih kalau kita kompetisi di Kaggle itu seperti apa. Nah, kalau memang ada 2 jenis kompetisi. Jadi ada yang kompetisi yang memang ada sayembara, formatnya dengan uang hadiah. Di sini bisa kita lihat, kurang besar. Ya, kayak gini misalnya mereka ada waktu berapa hari lagi gitu kan. Dan juga format yang modelnya kayak seperti ini, kayak kita tadi machine learning yang pertama kali itu. Ongoing, ini misalnya kayak gini. Yang di pojok kanan bawah. Jadi ini yang pelajari itu banyak sebetulnya. Jadi learning path yang aku bilang di awal itu, yang saya bilang di awal itu sebenarnya bisa kita lihat apakah kita nanti akan belajar untuk mengenali gambar. Nah, kalau mengenali gambar dimulai dari sini, dari digit recognizer. Gitu. Jadi klik sini nanti kita bisa lihat apa sih gimana cara kita belajar mempelajari untuk gambar. Karena sebenarnya yang penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah bukan kita
background-nya penting. Jadi istilahnya kita belajar supervised learning, unsupervised learning, classification, regression, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah penerapannya seperti apa. Nah, penerapannya seperti apa, itu biasanya yang paling mudah ketika kita masuk ke Kaggle. Itu Kaggle dia ada kompetisinya. Jadi buat itu kompetisi, dan nanti ada juga kompetisi yang kayak gini sales forecasting. Nah, sebenarnya Kaggle itu kalau kemarin itu tepat waktu ya, ini mohon maaf kesalahan dari saya. Teman-teman itu bisa mencoba langsung mencoba di Kaggle-nya. Sebenarnya mencoba itu background-nya sederhana seperti yang saya coba ajarkan juga ke angkatan sebelumnya, yang tim sebelumnya. Kita belajar langsung coding. Jadi codingnya yang ada seperti apa. Sebenarnya kembali lagi untuk yang Kaggle ini sendiri ada 2. Jadi ini yang kompetisi formatnya. Satu lagi ada lagi yang in class. Jadi kalau kita mau belajar kita bisa pakai ini. Tapi biasanya ini. Nah, ini sebenarnya yang nanti akan jadi dasar pertimbangan seberapa jauh masing-masing tim sudah mencoba mengimplementasikan, mencoba menerapkan kode yang digunakan di masing-masing kompetisi. Jadi nanti untuk evaluasinya, tiap-tiap tim itu diminta untuk menyertakan link timnya mereka sendiri. Siapa saja pesertanya dan kompetisi apa yang mereka ikuti gitu. Apakah kompetisi yang hanya model knowledge aja yang berjalan terus-menerus, atau kompetisi yang misalnya berlangsung tinggal sebulan lagi misalnya, atau masih setahun lagi. Jadi untuk yang prediksi atau AI seperti itu. Jadi untuk yang jenis-jenis kompetisi dibebaskan. Jadi, dilihat berapa jenis kompetisinya, 1, 2, 3, monggo silakan. Kalau memang disesuaikan daripada masing-masing minat dari tim yang bergabung. Jadi itu yang kondisi pertimbangan bagaimana tim mengevaluasi mana tim yang terbaik. Jadi tim terbaik itu tentukan dari seberapa banyak kompetisi yang mereka ikuti, dan peringkatnya adalah waktu mereka submit kompetisi sendiri seperti apa. Gitu. Pertanyaan Pak, kompetisi apa saja yang bisa kita ikuti Pak? Sebenarnya kalian bisa lihat di Kaggle. Karena Kaggle itu walaupun kompetisinya sudah berakhir, misalnya saya ada beberapa jenis. Misalkan ini yang juga. Jadi ini kan dia kompetisi, kalau kita lihat di sini itu dia sudah berakhir. Nah, tapi kita masih bisa memberikan late submission. Late submission ini tujuannya adalah buat kita untuk mencoba kode yang ada ini seperti apa. Jadi kalau misalnya ini baseline dari mana, dari sini kodenya baik-baik belajar Pak, dari kodenya langsung atau discussion. Jadi coach cuma 3, data, kode, sama discussion. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu siapa sih yang Shopee ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau kita punya toko online yang sering pakai juga, kita lihat mana sih apakah produknya itu merupakan produk yang sama dari gambar yang mereka analisa. Nah, sebenarnya ini merupakan bagian lebih dalam lagi daripada modelnya image recognition. Nah, kalau image recognition itu seperti yang saya barusan di awal saya sarankan, itu ada yang namanya digit recognizer. Dan bagaimana kita mengajari algoritma kita untuk mengenali angka yang tertulis. Jadi digitalisasi nyata berapa, angka berapa. Itu basic dasarnya untuk mengenali gambar. Jadi untuk ini, jadi sebelum masuk ke sini bisa ke sini dulu. Kalau sebelum masuk ke Shopee, kita masuk ke Indonesia. Tapi intinya kembali lagi, ini adalah salah satu contoh dari kompetisi yang sebenarnya sudah lewat ya, tapi bisa kita lihat, saya coba juga kalau kalian tertarik dengan yang namanya image recognition. Jadi belajar di sini. Jadi untuk evaluasinya bisa dilihat juga timeline-nya sebenarnya udah nggak penting lagi. Nah, ini untuk mereka pakai advance. Jadi nanti diprediksi gimana sih dari image yang dikomparasi itu hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau ini sebenarnya sudah nggak ini deskripsi saja apa yang dicari sebetulnya dari kompetisi yang kalian ingin ikuti. Terus
datanya seperti apa yang disediakan oleh Kaggle. Gitu. Nah, jadi sampel subject seperti apa, tes materi katanya seperti apa, mereka ada formatnya sendiri. Jadi apa training katanya seperti apa juga datanya ya. 0,92 karena formatnya image datanya. Oke. Masuk lagi untuk yang kodenya. Jadi kodenya sebenarnya sederhana aja. Kalau kalian bisa Pak, harus mulai dari mana Pak? Setelah kalian melihat overview-nya, terus lihat datanya, kodenya ini adalah dipakai untuk orang-orang karena sudah ditutup kompetisinya. Biasanya ada yang yang mengikuti lomba tersebut yang menjabarkan, oke, saya pakai cara seperti ini untuk menjawab solusi yang saya pakai. Untuk saya untuk apa menjawab yang jawab pertanyaan yang sudah ada dari apa kompetisi yang diharapkan. Bisa lihat dari kodenya langsung. Ini kan yang dipakai itu adalah advance score. Advance score itu range-nya beragam, rata-rata antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau mau lihat kodenya banyak, karena mereka pakai metode. Karena inilah sebenarnya kenapa Kaggle itu menjadi kuncinya adalah kita bisa menentukan mau belajar sejauh mana sih. Gitu. Jadi karena ini mereka pakai beda-beda pendekatannya. Nah, keuntungannya kalau pakai di sini kita bisa nah ini saya ambil dari satu-satunya dia yang solusi yang dia memenangkan juara pertama. Nah, juara pertama itu dia menjelaskan caranya seperti apa sih yang saya pakai untuk apa untuk mengenali. Jadi pendekatannya dari awal dia training awalnya dapat segini, terus teknik gambarnya, terus dia akan meningkatkan sampai akhirnya akurasinya paling modelnya lah. Kalau kita bisa lihat ada dia menggunakan beberapa jenis model. Di sini ada yang namanya ini Eka Ethernet sampai tim sampai untuk image encodernya. Nanti kita belajar lebih detail lagi bagaimana kita pakai untuk yang image visualization. Itu model apa yang dipakai sama mereka. Tapi yang mereka pakai itu adalah model seperti ini. Jadi kalau kita bisa lihat juga contohnya, nah model yang mereka pakai mereka kasih gambar seperti ini. Jadi dari gambarnya di encode dulu ke image seperti apa, terus mereka normalize, terus nanti mereka udah dapat art faces berapa. Untuk yang teksnya itu juga mirip. Jadi ini polling, normalize, batch, angkanya berapa, embeddingnya berapa, ini yang dipakai untuk answers-nya, position height-nya berapa, terus matching software, art faces. Jadi ini yang salah satu contoh yang pemenang utamanya. Jadi kita belajar dari langsung yang sudah implementasi dan berhasil menetapkan untuk image model itu seperti yang barusan range-nya itu antara 0 sampai dengan 1 untuk optimal untuk mencari apakah dua gambar tersebut itu masuk ke gambar yang sama atau bukan. Karena itu yang dijadikan dasar kompetisi Shopee. Karena ketika kita foto banyak produk, bagaimana caranya kita mengetahui apakah produk yang difoto itu merupakan produk yang sama atau bukan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi setelah dia pakai art face sebagai modelnya, terus mereka tuning lagi. Nah, tuning lagi, ini juga sebenarnya mereka juga jelaskan juga di sini. Oke, saya pakai ada competition solution-nya juga untuk yang apa bagaimana sih cara yang bisa sampai ke sana itu tuning face-nya. Jadi ini dasarnya itu solusi yang dipakai itu ini. Jadi dia pakai penempel art face seperti apa. Oke, dynamic marginnya berapa, constant margin berapa, dynamic range-nya berapa. Nah, ini saya sebetulnya dengan adanya paper yang dipublikasi seperti ini, kita juga jadi melihat sebetulnya sejauh mana sih perbandingannya yang apa margin function yang untuk yang arcface tersebut tuningnya itu seperti apa. Karena biasanya paper yang seperti ini tuh ditujukan untuk supaya kita bisa melihat dan mencoba lagi untuk keperluan kita seperti apa untuk fine tune dari arcface yang digunakan. Gitu. Kembali lagi ke face-nya. Nah, sebaliknya baru menggabungkan antara image sama teks itu seperti apa. Jadi bagaimana sih? Nah, ini caranya mereka menjelaskan seperti ini. Jadi mereka untuk teks saja berapa, untuk image saja. Jadi menggabungkan antara
Nah, tambahkan lagi ada integratifnya seperti apa, untuk dijelaskan juga untuk gimana sih supaya matching-nya itu lebih optimal. Mereka pakai namanya integratif neighborhood plan gitu. Nah, jadi mereka digambarkan lagi, oke, neighborhood ini modelnya seperti ini. Kalau misalnya ada dari ini distance-nya berapa, dari entity A-nya berapa, terus jarak ke B-nya berapa, terus jarak ke B-nya berapa, ini mereka dan berapa kira-kira itu gitu. Jadi match similaritasnya atau kemiripannya sejauh mana sih, kita harus lihat produk A, produk B, produk C seperti apa. Jadi nanti kita lihat seperti apa untuk neighborhood plan dari query expansion gitu. Oke, jadi ya kode seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang salah satu yang bisa kita pelajari ketika kita belajar terkait dengan ininya apa, penerapan yang sudah berhasil diterapkan. Berhasil kenapa? Karena ini sudah menjadi bersatu. Nah, biasanya antara dua, kalau kita bisa discussion, lama code. Nah, ada lagi kalau misalnya kita pengen lihat sejauh mana sih ininya dia, penerapan seperti apa, kita bisa lihat namanya leaderboard. Jadi di leaderboardnya dia itu sendiri kita bisa lihat, nah ini. Nah, biasanya di leaderboard ini kan kita lihat nih yang tertinggi siapa. Makanya barusan dibilang skornya adalah min F score. Min F score itu yang diharapkan 1 itu mendekati 1 itu yang paling baik, 0 itu yang paling mendekati 0 itu yang paling. Nah, biasanya kalau yang di private leaderboard ini kita bisa lihat apa, timnya sendiri. Nah, atau kita bisa ini melepuknya dari posisi kelima ini. Jadi kalau kita ingin implementasi langsung, kita terapin apa yang sudah diterapkan tadi atau tim lain menggunakan. Nah, kita bisa pakai ini. Jadi Shopee versi 3.3.0. Nah, ini semua snippet kodenya sebenarnya ada. Jadi untuk image prediction-nya, kalau kita pengen belajar kodenya seperti apa langsung, terapin seperti apa, nanti setelah kita submission, posisi kita seharusnya tidak berubah daripada yang di leaderboard. Nah, ini dibuat dia dapat if min score-nya tuh kurang lebih sekitar 0,767. Gitu. Nah, ini kalau kita pengen lihat, kita ingin coba punya kita, edit my copy. Jadi kita copy sama save and copy. Jadi save and copy kodenya mereka, terus kita pelajari dengan cara kita running satu persatu tiap-tiap bagian yang ada di sini. Gitu. So ya, oke. Ya. Nah, ini submissionnya seperti apa, timingnya seperti apa. Ini yang nanti akan disubmit oleh mereka. Gitu. Jadi masing-masing dari kode yang disertakan itu beragam. Jadi ada yang menjelaskan detail sekali. Jadi contohnya dia gambarkan. Ya, misalkan contohnya ini digambarkan. Ini apa? Ada new, dia ada gambarnya seperti apa. Ada misalnya untuk ya, introduction seperti apa, misalnya terus library-nya. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas juga. Tapi intinya adalah kita bisa langsung baca dari kode masing-masing yang sudah digunakan dari yang diperkenalkan oleh tiap-tiap peserta seperti apa. Gitu. Nah, tadi saya ke Shopee. Oke. My copy ya, coba kita masuk ya. Nah, ini edit my copy. Masuk, saya sebagai user Kaggle. Nah, bisa langsung. Nah, ini kan kalau kemarin itu sempat dibahas antara Google Colabs atau Kaggle Notebook. Ini saya pakai Kaggle Notebook aja karena udah embedded di Kaggle-nya sendiri. Ya. Jadi kita coba running dulu aja. Jadi sering pantul sebenarnya. Ini kompetisinya biasanya kita lihat, saya sudah belum pernah submit sebelumnya, besoknya belum ada. Dan dari submission ini sih belum submit sama sekali. Oke, yuk. Oke. Ini konfigurasinya juga ada untuk yang Shopee ya. Kita untuk bicara price match sekarang.
Oke. Ya. Dan jadi kalau misalnya ini biasanya error-nya juga kita bisa baca juga, misalnya untuk yang local checkpoint ini dia nggak bisa menemukan file yang dibutuhkan. Nah, kayak Kaggle input ini yang sebenarnya dibutuhkan sama dia untuk yang timing. Oke. Secret. Oke. Internet connection ya, coba kita coba. Oke. Jadi masalahnya saya belum bisa betul. Nah, kembali lagi sambil saya resolve masalahnya di mana. Jadi ini intinya kan dia mengambil data dari trainnya ini sendiri. Nah, ini harus dijelaskan juga filenya posisi di mana debit organizer sampai debit organizer. Selanjutnya itu import sistem seperti biasa. Kita bisa lihat di sini. Dan juga config. Nah, yang perlu kita perhatikan, biasanya kita bisa nyimpan iterasi beberapa isi yang kita ubah kodenya misalnya. Misalnya versinya ada penyesuaian. Oh Pak, saya nambah lagi di sini Pak. Misalnya untuk utility-nya saya tambah lagi di bawah. Untuk yang prediksinya saya ubah di mana, nanti kita bisa ubah versi berapa di sini. Gitu. Jadi versinya berapa ada berapa. Gitu. Ya. Ini bisa dulu. Itu sebenarnya kalau dipakai buat teks ya. Karena inputin nggak ada. Oke. Jadi kita posisinya di mana sekarang? Oh ya. Notes. Jadi script. Ini kita pakai untuk jadi yang kalau saya ambil Shopee ini sendiri, import path-nya itu sebenarnya posnya di tim PyTorch image mode. Karena kemungkinan besar si foldernya ini yang PyText ini sudah tidak aktif lagi, jadi saya tidak bisa pakai input debit. Sebelum itu coba kita lihat lagi yang lain solusinya seperti apa. Ada lagi Shopee yang lain untuk notebooknya yang di-share sama mereka. Misalnya kita ambil contoh yang 3 ini. Tapi kita coba pakai yang ini ya. Untuk kodenya apakah itu sepakai atau tidak. Oke, copy and edit lagi. Private score-nya sekian. Oke, pakai bird. Iya, harusnya mereka pakai tim yang sama. Coba saya cek lagi. Oke. Jadi kalau kita running beberapa sesi sekaligus,
biasanya mereka dibatasi kita sebagai pengguna Kaggle ya, bisa 2 atau 3 gitu. Barusan saya bisa lihat konsolnya karena saya buka beberapa sesi, cuman boleh 2. Yang saya satu saya matikan dulu. Jadi kita running dulu untuk yang sambil kita coba running code-nya ini, kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan, boleh langsung di chat aja ya. Jadi, Pak, saya bingung Pak, gimana nih kira-kira untuk timnya seperti apa? Baik dari panitia maupun dari kursi. Di chat juga boleh bisa langsung baca. Peserta sekarang ada sekitar 83 ya. Oke. Chat. Oke. Suara saya sudah jelas atau belum? Karena masih patah-patah ya barusan. Kurang jelas suaranya. Oke. Kalau sekarang suaranya udah lebih jelas. Sudah jelas, Pak. Oke. Oke, ada kalau misalnya ada pertanyaan terkait bagaimana nanti kalian mencoba Kaggle kompetisi yang mana yang kalian coba, monggo silakan. Kalau ada yang kebingungan atau punya pertanyaan, silakan di chat juga boleh. 83 peserta ya malam ini yang hadir. Oke. Belum ada ya, gitu. Oke, belum ada pertanyaan. Kalau gitu kita sambil lihat. Jadi intinya sama. Jadi selama ini kalian tinggal fungsi import. Oke. Fungsi import itu sebetulnya seperti kalau kita belajar yang namanya pemrograman itu supaya kita nggak ngetik 5 sampai 10 10 teks seperti ini kita jelaskan kayak gini definisi, kita jelasin fungsi apa. Import itu sebenarnya library atau istilahnya yang dipakai dan bisa dipakai untuk memanggil fungsi yang ada. Jadi sebenarnya itu masuk ke dalam object oriented gitu. Jadi import, misalnya kita bicara import sys, nah ini ada namanya kelas yang sys yang mempunyai fungsi path yang di path ada fungsinya append. Nah, import ini yang dia panggil. Jadi import itu sebenarnya untuk memanggil beberapa jenis fungsi yang sudah diprogram sebelumnya yang banyak dipakai juga supaya kita nggak perlu capek-capek mengetik dari awal lagi kode yang dipanggil. Jadi import itu sebenarnya dari situ. Jadi kan kalau kita bicara Python itu ada importnya, ada dari library-nya, ada kerasnya, ada NumPy, ada pandas, gitu, ada sklearn, gitu. Jadi contohnya kalau kita pakai machine learning itu banyak digunakan itu biasanya NumPy sama pandas importnya. NumPy sama pandas. Pandas itu apa? Pandas itu ketika kita bicara terkait dengan data tabel yang kita import itu, biasanya kita manipulasi itu menggunakan pandas. Jadi tabel manipulasi seperti apa? Kita bisa lihat misalnya dari Panda itu, contohnya training datanya kita lihat ini kita akan pakai pendekatan gambar ya, pakai pendekatan teks lebih enak. Contoh yang teks saya lihat ya. Jadi pandas itu sebenarnya untuk ibaratnya ketika kita punya beberapa jenis data yang beragam dari database, dari teks, dari apa, itu biasa dibentukkan tabel dalam bentuk pandas. Pandasnya sendiri tujuannya apa? Supaya kita pada waktu kita mau menampilkan histogram atau grafik, itu kita sudah tampilkan dulu di Panda dan kita bisa lihat square rootnya berapa, value-nya yang ada berapa, missing value seperti apa. Nah itu fungsinya dari Panda. Jadi kalau kita bicara import, Panda ini salah satu yang penting buat data scientist atau data analytics. Jadi untuk machine learning, Panda itu salah satu yang tidak boleh terlewatkan. Gitu. Semoga cukup jelas. Interlocation ini juga bisa dipakai. Itu biasanya lebih sederhana. Classification, ya. Ini yang baru saya bilang. Jadi kalau kita bicara dengan
digit recognizer ini barusan tadinya nggak lama ya sebenarnya. Yang mana? Yang masih terani. Kita stop dulu aja deh. Kita sesuaikan aja waktu. Jadi yang penting intinya adalah mau pakai kode yang seperti apa pun juga kalian bisa nyoba. Gitu. Baik yang sudah paham machine learning, sudah ngoprek sebelumnya, atau yang masih awal. Gitu. Yang masih awal, contohnya misalnya saya kasih mau ada psikotes lagi sesinya kebanyakan. Oke. Ini masalahnya di sini. Nggak ada matrixnya. Nah, oke. Jadi intinya kita import pandanya seperti apa, gambar image-nya itu dari training CSV-nya seperti apa, inputnya kita pakai, nanti kita labelkan gambar seperti apa, label dari gambar itu berapa, ambil ke berapa gitu misalnya. Itu kan. Nah, ini kita pakai Panda. Jadi kan Panda library, kita baca dulu file CSV seperti apa, nanti kita import sebagai label image. Nah, nanti kita ambil dari sini, kita ngambil cuman 5.000 image, jadi nggak semuanya kita ambil. Jadi 0 sampai 5.000 itu total image kita. Itu labelnya juga sama, terus kita pisahkan. Ada train image, train label, test split. Nah, image label size berapa, train size di 80 atau gitu. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana cara kita tahu gitu? Nah, kita lihat dari sini pixel ini seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita bicara MNIST image digit recognizer, nah ini kan kita lihat gambarnya di sebelah kiri ini, kita harus mengenali apakah angka apa format ini termasuk angka apa, angka 6 kah, angka 5 kah, angka 3. Nah ini biasanya kita lihat berdasarkan pixel value-nya yang kita kenali di sini seperti apa. Jadi modelnya seperti apa, ini dia masih sama. Jadi nah, untuk training modelnya, value-nya yang dipakai untuk yang ini sederhana aja. Untuk yang image 42, untuk yang ininya kurang lebih seperti ini. Untuk yang gambar garis besar, untuk data frame-nya juga ada nanti untuk Panda seperti apa. Jadi ini untuk apa gambaran ada untuk kita coba kode yang sudah ada. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan Kak? Ambil pertanyaan lain. Oke. Oh, error. Oke. Ini ya. Nah, jadi kalau kalian coba di notebook, Kaggle notebook, di bawahnya ada konsol. Jadi kalian cek seperti apa sih yang kita sampai sekarang. Ya, oke, coba stop dulu ya. Stop. Bisa ini juga. Ini sih kebanyakan lagi, harus coba tiga berapa. Stop. Terus ini juga saya stop dulu. Canceling. Oke. Kita matikan semua. Oke. Coba. Sampai sejauh ini ada yang ingin tanyakan terkait nanti evaluasi dari masing-masing kompetisi yang diikuti. Jadi sekali lagi kompetisinya itu nggak harus kompetisi yang masih on-running ya, ongoing. Jadi kalau misalnya dilihat pada saat itu di Kaggle kompetisi itu kan ada yang masih aktif, ada yang ongoing, atau ada yang sudah completed kalau kita bisa lihat. Misalkan filters cek. Nah ini misalnya completed. Ini udah lewat misalnya. Ini udah lewat. Nah dari kompetisi sendiri itu masing-masing ada yang policy-nya beda-beda. Jadi ada yang kita masih bisa submit, ada yang kita nggak bisa pas submit. Jadi setelah ditutup ya sudah selesai. Misalkan contohnya yang ini,
yang learn platform COVID, impact on digital learning. Nah ini karena kalau kita masih bisa masuk, ini biasanya di sini masih tombol late submission. Dan kalau ini dibilang sudah selesai sebulan yang lalu gitu kan. Nah itu udah nggak tidak diizinkan lagi untuk masuk. Tapi untuk kompetisi yang lain cepat. Nah, kompetisi yang lain misalkan untuk yang lain artikel. Nah, ini ada yang namanya submission. Jadi kita masih bisa masukkan. Oke. Kamu akan untuk kompetisi itu seperti apa? Walaupun dia sudah ditutup kira-kira sebulan yang lalu. Gitu. Kita masih bisa masuk untuk submit. Kodenya seperti untuk belajar. Gitu. Jadi dicek aja kompetisi mana saja yang bisa kalian ikuti, dikomunikasikan dengan timnya. Dan mungkin saya harus cek lagi sama Bu Guri ya untuk yang bulan November ini, apakah awal November mereka masih ada waktu untuk mencoba berapa lama ya, supaya mereka bisa mencoba beberapa kompetisi di Kegel. Nah, informasi yang saya terima kemarin November itu sudah harus ada penilaian siapa tim terbaik yang mengikuti KKSI gitu. Oke. Oke. Ibu Guri boleh di-share timeline-nya untuk bulan November ini, kapan nilai penilaian tim terbaik itu paling telat harus diserahkan? Oke. Akhir Pak, ya, mengenai timeline-nya mungkin nanti saya share melalui grup Telegram kembali ya, Pak. Oke, siap. Jadi sekali lagi kalau untuk menggarisbawahi di sini yang penting itu adalah berapa kompetisi yang tim ikuti dan outputnya seperti apa. Jadi kan termasuk di leaderboardnya seperti apa, screen capture juga nggak masalah. Jadi nama timnya kalian seperti apa, terus screen capture skornya berapa, gitu. Jadi untuk yang yang kalian ikuti kompetisi yang kalian ikuti, nanti kan kita evaluasi, kita cek juga linknya ada nggak, dan enggak juga. Gitu. Jadi salah satu tim terbaiknya itu berdasarkan dari jenis kompetisi yang diikuti, terus outputnya mereka seperti apa gitu. Dan juga nanti kalau kalian ingin menjelaskan dalam bahasa Indonesia, monggo silakan. Jadi kan kalau untuk ini sendiri kan dia hanya kode. Nah, nanti kalian jelaskan, oke, misalnya di sini kita input data, kita pakai ini, kenapa kita pakai ini, jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi itu akan memudahkan kita juga untuk mengajarkan tengah topik yang mirip itu kepada tim yang lain. Jadi nanti kita bisa lihat dari situ. Jadi yang penting adalah kalau kalian mengcopy dari kode yang sudah ada, nah akan nilai plusnya itu akan ada ketika kalian bisa menjelaskan. Jadi kayak formatnya kayak komen gini aja sih. Komen kenapa ini, terus apa yang dilakukan gitu dari komen tersebut. Jadi jumlah komennya itu nanti akan dijadikan pertimbangan juga. Jadi kalian juga memahami, oke, saya coba di sini di Kaggle Notebook saya, kenapa, kami tahu, dan masalah ini. Jadi itu apa yang jadi pertimbangan untuk evaluasinya gitu. Kalau dari saya gitu. Jadi semakin banyak kalian mencoba, realistis saja. Yang penting adalah progresi. Dan satu progresi, yang kedua itu tidak berhenti di bagus sekarang, tapi ada progresinya. Jadi kelihatan oke, dari first submission-nya berapa, second submission berapa, apakah ada peningkatan apa tidak dari evaluasi dari kompetisi yang kalian ikuti seperti apa. Gitu. Oke. Sejauh ini apakah masih ada pertanyaan
atau malah bebas pertanyaan terkait dengan machine learning atau apa terkait dengan Kaggle, karena topiknya sebenarnya Kaggle sih sebenarnya, karena ini yang ingin saya sampaikan jauh hari sebelumnya gitu. Jadi dengan adanya Kaggle kalian bisa langsung coba. Sejauh ini yang tim ini sudah punya akun Kaggle semua ya berarti ya? Ada yang belum, Pak? Ada yang belum? Iya. Oke. Jadi syaratnya kalau mau kompetisi ya kita masuk Kaggle, sebenarnya untuk latihan kita. Gitu. Baik, untuk semua peserta atau Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan? Baik, di sini ada pertanyaan dari peserta melalui kolom chat. Masih belum paham mengenai fungsi import, Pak. Ya, oke. Sip. Jadi ya terima kasih. Yang import ya jawab ya. Iya. Yang oke, Kaggle boleh kita Kaggle. Nah, sebelumnya tuh ada. Oke, Marsha, kalau ada untuk kompetisi untuk penilaian sendirinya berapa lama ya? Atau langsung orangnya jadi sama? Oh ya, Bu Kuri, untuk yang kompetisi ini kalau yang sudah berjalan itu sama yang ongoing itu sudah ada. Jadi begitu kita langsung submit, kita harus lihat posisinya di mana gitu. Nah, sekali lagi rankingnya itu kan bisa kita lihat dari leaderboardnya ya. Saya coba buka itu yang misalnya yang sudah berjalan. Nah, itu ada yang namanya leaderboard. Nah, oke, ini leaderboard. Kita bisa lihat. Jadi begitu kita submit, skornya kita berapa, ya kan langsung kelihatan di sini. Nah, ini yang diminta untuk screen capture-nya dari masing-masing peserta, timnya itu capture. Kita lihat skornya mereka berapa. Yang pertama kali submission. Jadi submission berikutnya setelah mereka fine tuning lagi berapa. Nah, itu yang kita lihat dari pertama kali submit dan berapa iterasi yang mereka lakukan. Gitu, apa 1 kali, apa 2 kali, apa 3 kali. Tergantung dari masing-masing waktu yang tim yang tersedia gitu. Gitu. Jadi nanti kelihatan kok. Jadi screen capture biasanya kita bisa lihat. Gitu. So, saya kembali semoga menjawab pertanyaan buku ini tadi ya. Gitu. Oke. Jadi bisa langsung kelihatan. Kita bisa lihat. Oke, izin bertanya di Kaggle itu ada bisa entries. Entries sebelah mana ya? Bentar. Ini yang nanya, ini boleh. Muhammad Kosim. Muhammad Kosim entries sebelah mana ya? Barusan ada entries di sana. Kompetisi more courses. Ya, monggo. Ada pertanyaan yang lain. 11 course. Oke. Ya, sorry. Jadi ini sebenarnya dia sudah berapa kali melakukan iterasi. Jadi 106 kali dia submitnya sudah 106 kali di submit. Jadi kalau dia rubah sampai lagi, dia rubah sampai lagi, dia rubah sampai lagi. Jadi kita bisa lihat berapa kali mereka melakukan banyak revisi dari kode yang mereka. Gitu. Cuma 6 kali. Makanya 1 kali juga ada. Kalau mereka cepat nyobanya cuma 11 kali nyoba juga ada. Gitu. Coba lagi, submit lagi. Di entry itu berapa kali kita kirim kode kita ke Kaggle. Gitu. Oke, jadi bebas kalian bisa submit berapa kali. Jadi salah pertama kali nggak masalah. Yang penting kalian coba, kalian entry, kalian submit, hasilnya seperti apa, skornya seperti apa gitu. Skornya bagus apa enggak. Posisi kalian di mana kan? Posisi kalian adalah intinya adalah meningkatkan skornya tersebut atau meningkatkan ranking kalian. Gitu. Jadi kalau kompetisinya sudah close, intinya kita tahu posisi kita di mana sih. Kita yang belum misalnya belum ada belum pernah menggunakan Kaggle sebelumnya, ternyata kita bisa dalam posisi ya 100 besar misalnya, itu kan juga tidak mudah. Tapi bagaimana kalian menjelaskannya
untuk ke depan seperti apa bisa digunakan di beberapa jenis kompetisi yang ada di Kegel. Begitu. Oke. Yuk. Ada lagi pertanyaan kah? Maaf Pak, untuk tugasnya dan link-linknya apakah akan di-share kembali di link Telegram? Iya, jadi tugas-tugasnya, jadi nanti kalian mau mengerjakan yang mana untuk ininya apa? Untuk yang kompetisi seperti apa? Bisa di Telegram. Yang di KKSI Data Science itu ya, sudah ada ya. Saya di situ. Jadi nanti saya kasih Terima pad-nya, kasih. contohnya apa saja, apa untuk yang saya kumpulkan, yang saya buat mungkin ada 3 atau 4 listnya itu ya kalian bisa coba gitu kan. Submit terus nanti kalian lihat. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan kembali Pak ini. Dari Cara pengajarnya itu langsung di kode editor Kaggle atau bisa import dari VS Code atau Google Colab ke Kaggle? bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau karena kan mungkin terkait dengan masalah internet ya. Sebenarnya Kaggle sama Google Colab itu memudahkan kalian ketika nanti GPU kalian itu nggak banyak ya sebenarnya, masih terbatas secara hardware. Nah, pertanyaan kedua itu apakah kalian lebih nyaman pakai Google Colab atau pakai Kaggle? Sebenarnya pakai Colab juga bisa, nggak masalah. Yang penting adalah ketika nanti kalian submit ke mana Kaggle-nya itu sendiri. Kan yang dia misalnya kalau kita bentuk submission-nya itu sama dia bisa kita pakai dari Kaggle notebook version ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau dikerjakan di Google Colab bersama kalian, nggak masalah. Itu kan di setiap Kaggle ini juga ada. Jadi kalau kita lihat itu add-on, selain Google Cloud Service juga kita bisa editing di sana. Kalau kalian sudah lebih nyaman pakai Cloud. Jadi intinya adalah ketika nanti kalian submit, harus dari kodenya kalian itu udah masuk ke dalam ininya mereka. Kaggle gitu. Jadi siapa tahu kalian lebih nyaman. Sebenarnya kan mirip ya, karena kita pakai Python code sama ininya aja gitu, sama Markdown-nya untuk teksnya seperti apa kayak gini. Jadi kalau di Google Colab juga ada sebenarnya untuk kita editing code-nya, masuk ininya Markdown-nya untuk teks penjelasan kenapa kita ketik ini juga penting gitu. Iya. Jawab ya. Baik Pak, terima kasih untuk Kaggle, editor Kaggle ini dengan VS Code atau Google Colab itu ada perbedaannya tidak Pak? Maksudnya dari segi nilai, apakah dari yang menggunakan editor Kaggle itu nilainya lebih besar atau sama saja Pak? Terima kasih. Oh enggak, kalau dari penilaian itu enggak ada. Jadi penilaian harus Google. Jadi sebenarnya gini, karena sebenarnya kan kita sekarang bicaranya tergantung dari masing-masing kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing peserta. Jadi ada yang kerja lancar, ada yang terbatas, ada hardware bagus, ada yang hardware terbatas. Jadi itu yang sebenarnya kalau pakai editor VS Code salah. Visual Studio Code yang kita juga bisa download juga kalau offline. Tapi kalau misalnya kita nggak punya resource yang kuat, pakai Google Colabs nggak masalah atau gitu. Pakai yang mana nggak masalah. Jadi nggak harus pakai Google Colabs atau harus pakai Visual Code. Jadi nggak dinilai dari situ. Tenang aja. Jadi bebas. Yang penting kalian submit kodenya untuk Kaggle dan kalian bisa lihat posisi kalian jadi mana sebenarnya. Itu sebenarnya jadi utama. Jadi membiasakan kita untuk submit tiap kode itu ke Kaggle. Jadi dengan submit tiap kode ke Kaggle itu kalian bisa lihat, oh oke, saya di sini, posisi saya di sini. Saya bisa belajar lagi dari peserta yang sudah lebih jago sebelumnya. Karena peserta Kaggle kan beragam, dari yang memang pure data scientist yang sudah berjibaku dan bergelut lama di data science, sama yang masih awal baru belajar machine learning juga ada. Ini adalah kesempatan kalian untuk langsung belajar dari masternya. Saya cuma menyediakan jalan bagaimana kalian bisa belajar lebih detail lagi ke depannya. Dengan kalian mencoba lebih awal,
kalian bisa tahu, oh Pak saya memang passion saya di sini. Kalau misal, oh saya agak nggak tertarik Pak untuk ini, ya nggak masalah. Gitu. Jadi yang intinya adalah kalian mencoba dulu, kalian lihat apakah ini benar-benar jadi passion kalian. Gitu. Nah, sorry. Oke. Nah, masih ada pertanyaan lagi ya terkait dengan ini. Baik Pak, jadi di Kaggle ini sudah lengkap ya Pak? Ada kompetisinya, lalu datasetnya, ada diskusinya juga, dan kursusnya juga untuk yang masih pemula misalnya dalam data science. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, saya contohkan lagi misalnya untuk yang Kaggle sendiri aja ya. Kaggle sendiri itu kan dia ada namanya kursus. Di kursusnya itu mereka juga bisa lihat. Jadi kita bisa belajar intro machine learning apa sih sebenarnya Kaggle. Nah intro itu mereka sebenarnya fokusnya juga interaktif. Jadi buat kalian ingin coba apa sih belajar tentang machine learning seperti apa untuk eksplor data kita seperti apa. Ini backgroundnya khusus untuk orang-orang yang belum paham machine learning seperti apa. Jadi dijelaskan sama dia detailnya bagaimana model itu bekerja, bagaimana kita bicara eksplorasi data seperti apa, terus kita bikin model pertama kali seperti apa, terus kita validasi modelnya gimana. Nah, ini ada. Nah, ini semuanya free. Jadi masuk ke dalam Kaggle, kalian bisa belajar dalam sini. Gitu. Jadi sambil melengkapi, oke, apakah ini merupakan merupakan ingin yang saya geluti ke depannya, akan di priming bahwa data ini menjadi next generation oil ya, itu kebutuhan ke depannya bicara tentang data. Gitu. Dan fitting random forest seperti apa. Nah, biasanya memang yang namanya kita bicara ilmu baru itu biasanya awal-awal dikuasai oleh lulusan minimal S2 matematika, statistika gitu. Tapi makin ke sini mereka dibuat makin mudah supaya teman-teman SMK juga bisa belajar gitu. Kalau kalian punya skill ini, itu akan memudahkan kalian ke depannya untuk memilih apa sih yang menjadi impian saya ketika saya sudah lulus SMA. Keimpian saya untuk mengejar passion saya seperti apa. Jadi ini adalah salah satu kemungkinan untuk ini ada kursnya juga beragam. Intronya ada nih Pandas yang barusan saya juga ceritakan juga ada di sini. Intermediate ada, filter engineering, lengkap sebenarnya. Gitu. Untuk visualisasi juga ada. Ini karena mereka komunitas. Pada akhirnya kita masuk ke dalam komunitas Kaggle, nah, dia punya kepentingan untuk memudahkan, memberikan kesempatan siapa saja yang tergabung, dari mana saja, apapun backgroundnya, untuk belajar terkait dengan machine learning atau data science. Gitu. Yang belum punya account di Kaggle, sebaiknya segera bikin supaya kalian bisa coba. Gitu. Jadi kalau kalian tadi platform terkait dengan ini, karena sekali lagi ini satu dari materi yang banyak sekali yang harus berkembang ke depannya. Jadi kalau kalian bisa belajar sedikit, praktek sedikit, jadi praktek juga. Gitu. Itu akan sangat membantu bagi kalian ke depannya kalian seperti itu. Gitu. Ya, ini untuk yang salah satu contohnya. Jadi dia bagian dari kursusnya, kita bisa tutorialnya seperti apa. Sorry. Oke. Nah bedanya kalau Google Colabs kan dia menyediakan tools-nya, tapi tidak ada tutorialnya. Sejauh yang saya cek ya sampai sekarang. Jadi kalau mau mungkin panduannya udah mulai lengkap. Cuman kalau di Kaggle itu sendiri dia sudah mulai komunikasi yang terbangun seperti apa. Gitu. Jadi sekali lagi dibebaskan kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang offline juga boleh selama itu memadai. Gitu. Kita coba sendiri juga. Nah, oke, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ada ya. Ekstrak ini Panda. Ya. Exful dari Exful. Iya. Area-area kapan dibuatnya? Apakah ada sertifikatnya? Apakah ada harmonisnya? Kamar tidur seperti apa? Yang menentukan ini untuk menentukan harga apa? Harga contoh apa? Oh ini kan
proposing price competition, jadi harga rumah. Ininya dia apa fitur yang ada, rumah tersebut ukurannya berapa, di kapan dibangun, luas areanya berapa, sebagai contohnya seperti itu. Nah, ini kalian bisa coba lagi di tutorial masing-masing. Oke. Nah ini nah salah satu contohnya untuk yang modelnya itu dievaluasi pakai min absolute error gitu. Jadi apa sih, mereka juga udah menyediakan juga linknya. Model validation, bagaimana sih kita bikin validasi kalau kita bikin model dari yang kita bikin prediksi, bagaimana sih kita melakukan validasi terhadap model tersebut gitu. Coba ini ada pertanyaan lain atau ada yang belum jelas atau ingin tanyakan? Kamera saya nyala ya. Pak, Ya. untuk Kaggle ini kursusnya gratis atau berbayar ya? Dan Gratis. apakah mendapat sertifikat nanti? Kalau yang Kaggle sendiri itu biasanya kalau yang model sekarang itu antara dua. Jadi kalau yang sertifikat itu biasanya sertifikatnya sudah mengikuti, tapi kalau yang kan sebenarnya sertifikat itu dipakai buat menunjukkan kalian sudah sudah berhasil mengikuti pelatihan kan sebenarnya. Jadi kalau yang Kaggle ini sendiri sertifikatnya kayaknya nggak ada untuk yang tutorial ya. Ada. Nah ini ada sertifikat, tapi sertifikatnya seperti ini. Nah itu ada. Pertanyaannya apakah dia bayar apa tidak? Itu kalau kursus sendiri gratis sih. Gitu. Itu tingkatnya internasional. Internasional. Oh iya. Internasional. Ya. Berarti misalnya IBM Data Science Professional Ya. Certificate itu ya? Kalau IBM beda lagi. Jadi kalau misalnya Kaggle ini sendiri kan ini gratis ya. Intro seperti apa. Jadi dia cuma menunjukkan bahwa kita sudah menguasai basic. Nah, sertifikat itu membantu kita untuk istilahnya kan sertifikat ini dipakai untuk kalian ketika nanti apply ya. Nah, sebenarnya yang banyak sertifikat bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kalau kalian bisa menemukan niche-nya atau niche-nya kompetisi apa yang kalian dalami, apa yang kalian gunakan. Tapi sekali lagi emang internasional. Karena gini, semakin sertifikat itu digratiskan dan semakin banyak orang ikut Kaggle, kan value dari sertifikat itu akan turun. Kenapa? Karena prinsipnya adalah siapa saja bisa ikut, siapa saja bisa dapat sertifikat. Gitu. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa oke, saya sudah bisa, basic-basicnya ada. Gitu. Dan Kaggle ini dari 2014-2015 kalau saya nggak salah kemarin informasi juga bagus, tapi bukan menjadi tolak ukur bahwa kalau kamu lulus Kaggle kamu pasti dapat kerjaan di sini, itu bukan menjadi tolak ukur. Jadi IBM juga, kalau IBM Data Science itu kemungkinan kan kalau nggak salah mereka berbayar ya ini sertifikatnya. Jadi hanya untuk menjamin kualitas mereka seperti apa. Gitu. Jadi bedanya tergantung nanti kerja di mana dan perusahaan itu mereka acknowledge yang mana. Gitu. Kalau yang gratis modul Kaggle ini mereka juga acknowledge, bisa mereka apply ya. Gitu. Bukan sertifikatnya tapi pendalaman kalian mau nyoba di mana sih? Gitu. Apakah di image processing, image recognition classification, atau di text? Gitu. Itu sebenarnya yang bisa yang perlu diperdalam lagi ya kalau udah bisa lewat yang ini gitu. Iya. Jadi monggo kalau ada yang masih bertanya lagi, sertifikat dapat, kursus gratis ya. Jadi mempersingkat pertanyaan baru. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Kaggle ini sangat bagus ya Pak. Jadi ada competition-nya, dataset-nya, kode diskusinya, juga ada course-nya yang gratis. Sehingga semuanya bisa mencoba kursusnya. Lalu sertifikatnya juga tingkat internasional. Jadi sangat bagus untuk mencobanya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita melihat trennya itu sendiri ke depannya itu ini modelnya mirip kayak apa ya?
perusahaan itu memberikan, misalnya perusahaannya masalah, kayak kita lihat kompetisinya gitu, kompetisinya. Nah, misalnya punya ini untuk yang apa? Ya, masalah ini misalnya, dia ngasih price totalnya segini. Nah, kalau yang perlu kita kasih garis bawah ini perusahaan mana misalnya yang memberikan ini apa hadiah ya misalnya. Nah, ini dari apa asosiasi apa rugby Amerika misalnya gitu. Nah, yang perlu kalian pahami adalah jumlah yang dikeluarkan mereka segini. Itu percaya apa tidak lebih murah dibandingkan ketika mereka harus hire atau merekrut data scientist. Gitu. Jadi kenapa? Kalau kita merekrut data scientist, kita kan harus punya gajinya berapa setahun, nanti proyeknya berapa lama. Ini buat mereka lebih mudah dan lebih murah menggunakan kompetisi seperti Kaggle ini sendiri untuk mendapatkan solusi terbaik dibandingkan mereka harus meng-hire apa ya data scientist. Jadi sebenarnya lucu, ini kita bisa belajar, tapi sisi lain adalah peluang kita buat kerja sebagai data scientist itu secara nggak langsung kita berkompetisi dengan newbie juga yang atau apa pengalaman juga yang sudah belajar menggunakan Kaggle. Jadi perlu digarisbawahi seperti itu. Jadi kalian belajar gratis, kalian bisa belajar di seniornya juga. Itu yang pentingnya intinya sih itu. Jadi apakah nanti ke depan seperti apa itu bisa diperdalam. Oke. Jadi yang belum punya akun Kaggle, yang belum nyoba submit atau belum coba itu data, mau silakan. Baik, sudah cukup menarik. Oke. Wah, jadi keren banget ya Pak kompetisi Kaggle ini. Hadiahnya juga menarik, jadi kita langsung buru-buru buat bikin akun, terus ikut kompetisi Kaggle ini semuanya ya. Betul. Jadi sebenarnya yang perlu kalian garis bawahi adalah akun dan continue untuk nyoba. Cek ya minimal seminggu sekali lah. Kalau kalian sudah submit, satu kali sudah submit, oh ternyata saya tidak posisi di atas, tapi minimal lah prosesnya itu. Jadi prosesnya itu yang penting sebenarnya. Jadi bagaimana kita membentuk kebiasaan bahwa kita ini ada komunitasnya nih sebenarnya. Komunitasnya sudah ada. Kalau kita tanya di diskusinya juga biasanya ada yang menjawab. Yang menjawab itu juga levelnya beragam dari yang sudah berpengalaman 10 sampai 15 tahun, 20 tahun di data scientist, kayak statistik sebagai ahli statistik misalnya, sebagai ahli matematik, yang kan menjelaskan namanya. Jadi itu yang sebenarnya yang menarik ketika kita bicara komunitas kayak gitu. Jadi datanya bisa kita lihat juga, kita ambil datanya, kita pelajari datanya, terus bagaimana kita bicara dengan topik yang masih baru. Nah, ini misalnya untuk yang game AI, kalau tertarik dengan game, gitu. Masih belum. Ya. Nah, saya yakin juga dari teman-teman yang aktif di Android untuk komunitas gamingnya juga masih ada, karena gaming juga sebagai salah satu e-sport yang apa ya, e-sport yang terus berkembang kan belakangan ini. Jadi kalau kalian mau tertarik ke gaming, kenapa kalian tidak mencoba untuk bagaimana sih mencari tahu bagaimana AI di belakang gaming itu berfungsi. Gitu. Jadi apa dari yang sederhana sampai kompleks gitu. So nggak salah yang saya AI itu dia termasuk yang bagi gaming juga. Nah ini dia. Gitu. Nah, ini lebih detail lagi, lebih spesifik. Ini saya nggak sarankan karena memang kompleks ini. Tapi kalau kalian mau coba silakan. Jadi apa? Dia masih bisa. Timeline sampai sebelum lagi masih ada, kalau kalian coba boleh. Skornya dia evaluasi betul lagi dipakai. Nah, ini skornya dia bagus. Bisa kita lihat yang sudah berjalan. So, sorry. Oke, kita lihat apa tadi?
ya. Jadi dia bagaimana untuk world building-nya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Karena ini yang apa yang kompleks kalau kalian ingin yang kompleks. Jadi apa salah satu yang lagi running ya kompetisi. Saya kurang paham untuk yang ini apakah nanti setelah itu apakah kita masih bisa seperti itu. Gitu. Nah, ini sekali lagi memang modelnya dengan ngasih kompetisi ini pengembang developer dari tim tersebut mereka bisa dapat solusi yang optimal karena bukan cuma timnya aja yang mengerjakan tapi seluruh dunia nyobain ini kan nyobain apa nyobain big membuat seperti ini yang beda lagi yang lebih kompleks lagi. Oke. Menarik. Saya coba kalau kalian mau mencoba aja. Yuk. Apakah ada pertanyaan lagi tambahan atau yang ingin ditanyakan? Terima kasih informasinya, Pak. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya, bagi Bapak Ibu guru yang lain atau siswa yang ingin bertanya dipersilakan. Nah ini juga ada kebiasaan ikutnya juga seperti apa ya, untuk yang referensi. Oke. Berarti kalau kita lihat dari tim yang sudah terdaftar sampai sejauh ini yang masih aktif dari pertemuan itu 30 tim lagi berarti ya. Kalau kita ambil lah pertemuan sekarang itu ada tiap tim itu 2 orang yang mewakili. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tugas nanti dan linknya itu saya submit di di Telegram. Jadi bisa cek. Pak, maaf sebelumnya Ya. Akan ada berapa pertemuan lagi ya, Pak? Dan Uh, waktunya kapan untuk pertemuan lagi saya coba cek lagi dengan Bu Guri ya untuk penilaiannya kapan gitu. Saya jujur karena ini saya juga masih merasa bertanggung jawab untuk mengajar materi yang kemarin sempat terlewat juga sebetulnya. Jadi kayak kemarin ada yang tadi Oh, baik, Pak. Ya. Jadi apakah itu masih ditanyakan juga, apakah masih relevan apa tidak, apakah yang bertanya juga masih hadir, saya juga kurang paham. Tapi yang pasti untuk pertemuan berikutnya kalau memang ada dan dibutuhkan, itu akan coba fokus di pembahasan lebih detail lagi terkait dengan Kegel competition seperti apa. Jadi saya coba cross check lagi karena untuk tanggal ini ya Novembernya saya belum bisa ngasih jadwal juga karena memang semoga lagi mau menyesuaikan musimnya lagi di sini seperti ini. Ya, itu mungkin ya. Jadi kalau ada pertemuan berikutnya lagi, 1 kali atau 2 kali akan diinformasikan lagi ke oleh Guri. Tapi terkait dengan materinya mungkin nanti bisa disesuaikan juga tergantung dari kebutuhan peserta yang masih belum jelas, yang masih perlu dijabarkan lagi apakah ada schedule-nya, apakah ada dari topik yang spesifik seperti apa juga buka. Jadi mungkin 1 atau 2 kali pertemuan lagi kalau dibutuhkan ada ya. Gitu.
sebelum sebelum atau sesudah nanti evaluasi dari tim terbaik. Jadi kalau nanti dibutuhkan, kita bisa bahas kenapa tim ini terbaik atau apa alasan pertimbangan kenapa tim terbaik dibahas di pertemuan yang itu juga bisa. Jadi 1 atau 2 kali pertemuan itu tergantung. Baik, Pak, untuk tugasnya sendiri akan di-share kapan ya, Pak? Saya coba kompilasi tugasnya 2 hari ini. Jadi paling telat itu Senin sore sudah. Jadi tanggal 1 November itu udah ada link sama tugasnya. Gitu. Saya juga sambil menunggu feedback dari Ibu Puri untuk deadline evaluasi kapan. Jadi saya juga bisa lihat kira-kira mana yang sesuai dengan deadline. Jadi masih ada spare waktu buat para peserta gitu. Jadi berapa banyak kompetisi yang diikuti, seberapa detail kompetisinya, seberapa detail kodenya, seberapa banyak iterasi yang mereka bisa coba, itu juga sebenarnya dilihat dari deadline yang diminta oleh panitia utama. Gitu. Jadi Senin itu paling telat sudah ada paling sama tugas penugasan itu apa aja. Oke. Semoga cukup menjawab pertanyaannya barusan ya. Kalau boleh tahu berapa tim ya? Nah itu tergantung dari ini sih, dari panitia. Ya, penanggung jawab perwakilan dari ini. Kalau saya sebagai pemateri ya, tim yang dipilih saya juga masih dan kuri. Apakah semuanya bisa dipilih? Apakah 5 atau 10 tim? Apa 3 tim yang terbaik? Itu juga saya masih harus konsekuen. Karena terkait juga nanti mungkin terkait dengan sertifikat, apakah ada hadiah, saya juga kurang paham dalam hal ini. Jadi ya itu nanti perlu diperjelas lagi. Nanti mungkin setelah jelas komunikasi dengan Bu Kuri, Senin itu mungkin bisa kelihatan berapa timnya dan berapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Gitu. Oke. Semoga menjawab. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Untuk Bapak dan Ibu guru atau teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah cukup ya materi untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Aditya karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini sampai akhir. Terima kasih para peserta, Bapak dan Ibu guru semua, serta para siswa yang ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Aditya hari ini dapat sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dengan segala hormat, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.